Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Terima kasih untuk semua dukungannya, like, komen dan share-nya. Terima kasih. Tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa, tanpa kalian channel saya ini bukanlah apa-apa, teman-teman. Oke, teman-teman pasti banyak yang penasaran ya tentang Mas Alfi Kurniawan gimana. Terus bagaimana kabar keluarganya. Alhamdulillah hubungan saya dengan Mas Alfi Kurniawan ini baik-baik saja sampai sekarang, dan alhamdulillah keluarganya sehat. Mas Danang, Rika sama dedeknya Mas Alfi, itu ada satu lagi yang kecil, itu namanya siapa saya lupa. Alhamdulillah sehat-sehat semua, ibunya sehat, bapaknya sehat. Dan rencananya nanti saya kalau pulang kampung, kita mau sama-sama pergi ke suatu tempat, teman-teman. Penasaran kan ke tempatnya di mana? Yang jelas kita akan pergi ke suatu tempat dan kita akan berkunjung. Mohon doanya aja agar Mas Alfi dan ibunya ini segera dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia ya teman-teman. Karena Mbak Rikanya ini mau nikah tapi nunggu Mas Alfi dulu katanya gitu. Ya semoga aja kan, doanya orang banyak kan, insya Allah dikabulkan oleh Allah ya kan, begitu teman-teman. Banyak yang bertanya untuk saya mengulas tentang yang kemarin yang pendaki meninggal yang katanya sendirian pergi ke Gunung Lawu. Banyak yang menanyakan untuk saya mengulasnya karena teman-teman berpikir mungkin saya dekat sama yang Lawu ya. Saya sering berkomunikasi dengan yang Lawu dan saya ini teman-teman, memang tiap hari mungkin saya berkomunikasi. Jadi untuk Mbak, sebut saja namanya Mbak Ambarwati ini, kalau menurut saya nih teman-teman, jadi sangat mustahil dan sangat tidak mungkin dia seseorang yang belum pernah mendaki gunung itu berani dan sampai ke atas gunung ini sendirian dan berhasil sampai ke puncak. Itu menurut saya sesuatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal teman-teman. Kecuali nih Mbak Ambarwati ini ya, dia sudah sering ke gunung, sudah sering mendaki, mungkin saya lebih bisa mempercayainya. Apalagi ini dia hanya membawa satu tas tanpa persiapan. Bagi saya itu sesuatu hal yang mustahil. Kalau menurut pandangan mata spiritual saya, ini kemungkinan mbaknya ini terlalu terobsesi, dan pasti ada yang membawa, entah siapa yang membawa sampai ke atas itu, pasti ada yang membawa, atau mungkin dia ikut rombongan lain. Tentu kalau ikut rombongan lain sudah pasti ada yang melihatnya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau menurut berita-berita yang beredar, bahwasanya dia akan bertemu leluhur kan, di puncak gunung itu akan bertemu dengan leluhurnya. Pertanyaannya, siapakah leluhurnya si mbak ini kan gitu? Siapakah leluhurnya mbak ini? Sedangkan di Gunung Lawu sendiri itu ada beberapa nama yang sangat-sangat disakralkan, sangat-sangat penting untuk dibilang seorang leluhur. Itu ada satu itu yang Tunggul Wulung, satu Sunan Lawu, Eyang Lawu, Kanjeng Sunan Lawu, sama Ki Jalak. Nah,
Kelima orang ini adalah orang-orang yang sangat-sangat berkuasa di Gunung Lawu, teman-teman. Nah, sedangkan itu leluhurnya ini yang mana kan gitu loh, teman-teman. Kalau menurut saya ini karena mbaknya ini terlalu terobsesi, jadi dia nurut. Celakanya dia nurut sama orang yang mungkin hanya memanfaatkan. Kalau di berita-berita kan katanya kan mbaknya ini jam 1 itu harus sampai di atas kan. Mbaknya ini kan jam 1 siang harus sampai di atas karena akan bertemu dengan leluhurnya kan gitu, teman-teman. Dalam kacamata batin saya ini kasihan mbaknya ini karena apa, dia mohon maaf meninggal dengan sia-sia, teman-teman. Sia-sia hanya keserakahan seseorang sehingga seseorang ini begitu tega sehingga memanfaatkan ini kebodohan dan kelengan orang lain, teman-teman. Perlu diketahui bahwasanya eyang-eyang yang di Gunung Lawu ini tidak serta-merta akan menampakkan wujud aslinya ke pendaki ataupun ke orang-orang. Itu sangat jarang sekali. Seperti yang Mas Alfi ini alami juga, itu sebenarnya yang membawa itu bukan eyangnya ini, bukan eyang Lawu yang Tunggul Wulung ini, bukan, teman-teman. Jadi ada beberapa yang nyaru gitu loh, jin yang nyaru gitu loh, teman-teman. Nah, sedangkan di Gunung Lawu sendiri itu adalah terkenal dengan gunung yang memiliki kehidupan, gunung yang ada nyawanya, teman-teman. Tidak semua penghuni Gunung Lawu itu jahat, tidak. Ada yang sebelum pos 4 ke bawah itu memang penunggunya itu usil-usil. Jadi dia ada yang menyerupai pocong, kuntilanak, apa itu gendruwo, itu biasanya dari pos 4 ke bawah. Kalau sudah nyampe ke pos 4 sampai ke Sendang Derajat itu sudah tidak ada yang namanya pocong, demit, itu tidak ada di situ, itu tidak ada. Anehnya di Gunung Lawu itu seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk mbaknya ini itu kalau menurut saya nih ya, saya nggak ngomongin orang, nggak apa, mungkin mbaknya ini karena terlalu polosnya, terlalu ingin tahu siapa leluhurnya, jadi dia mudah percaya, dia percaya dengan omongan orang, dia nurut saja. Dia itu sebenarnya kasihan sekali, teman-teman, kasihan. Semoga arwahnya tenang bersama Allah, karena orang yang sudah meninggal itu roh dan arwahnya itu ada dalam genggaman Allah. Cuman korinnya ini, teman-teman, korinnya itu kalau dia meninggal secara wajar, insya Allah dia akan tenang. Tapi kalau dia meninggal secara tidak wajar, pasti suatu saat dia akan menuntut balas atas kematian wadahnya gitu. Seperti halnya kasus Mas Alfi ini. Mas Alfi ini sebelum dia ke Gunung Lawu sebenarnya sudah diuling sama ibunya, "Mbok, jangan, kamu mau kemana?" Katanya mau main kemana, Karanganyar. Ibunya bilang begitu, nanti pulang nggak? Pulang, katanya gitu. Nah, sebenarnya dari Mas Alfi ini sudah ada firasat, teman-teman, ada firasat. Sepeda motornya ini kempes di 4 kali kempes, teman-teman. Sepeda motornya itu 4 kali bocor. Sampai di daerah Boyolali itu dia sebenarnya sudah ingin membatalkan niatnya untuk pergi ke Gunung Lawu, teman-teman, ke Gunung Lawu. Dia ingat dia mau ke tempat Pak D-nya itu
ada di daerah Boyolali atau Kartosuro gitu. Dia ingat mau mampir ke tempat Pak D-nya itu, cuman dia nggak tahu alamat sama nomor telepon Pak D-nya itu di mana, dia nggak tahu. Nah cuman waktu itu dia pengen pulang, balik pulang. Temennya ini bilang gini, wah udah sampai kene loh, wis teko kene loh, masa ya harap mulai gitu. Kan sayang loh kan gitu. Terus pada akhirnya Mas Alfi ini ikut lanjut sama teman-temannya itu, melanjutkan perjalanan. Nah naasnya karena Mas Alfi ini orangnya juga selengean ya sifatnya, dia itu jadi angkuhnya itu muncul, naik ke atas mah gampang, kecil kayak gitu kan. Ya wes, dia meninggalkan temannya. Ada perempuan yang ngimbo jadi salah satu pendaki, dia ngikut balapan. Nah celakanya yang diajak balapan itu bukan manusia asli gitu. Nah terus setelah itu Mas Alfi ini juga selengeannya, dia nendang salah satu tumpukan batu yang itu adalah sebuah gerbang gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillahnya Mas Alfi ini masih hidup, mudah-mudahan segera berkumpul dengan keluarganya ya teman-teman. Amin amin. Makanya Gunung Lawu ini adalah gunung yang bernyawa. Kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh macam-macam, kita nggak boleh mengentengkan Gunung Lawu. Begitu. Jadi untuk kisah Mbak A sama Mas Alfi ini beda, jadi nggak sama gitu. Nah teman-teman, jadi yang ingin, kok saya nggak mau bahas Mas Alfi gimana, itu mohon maaf karena ibunya ini nggak berkenan. Pokoknya soal Mas Alfi sekarang udah nggak boleh dibahas di konten. Kalau untuk yang gimana nggak boleh. Saya hanya menceritakan yang lalu ya teman-teman, menceritakan yang lalu. Doakan saya sehat, doakan saya berumur panjang. Nanti insya Allah saya akan bawa teman-teman untuk berkunjung ke rumah Mas Alfi. Kita akan videokan ya. Terima kasih untuk komen-komennya, terima kasih banyak, karena ibunya juga udah berpesan begitu, Mbak. Nanti kalau Mbak Sri pulang, saya yang nyariin, yang datang ke rumahnya. Saya bilang, jangan Bu, jangan datang ke rumah saya aja yang datang ke rumah ibu, saya bilang. Jadi hubungan saya masih terbina baik. Jadi teman-teman jangan kepo lagi ya, jangan nanya-nanya lagi ya, jangan nanya-nanya lagi. Nanti tunggu kabar selanjutnya dari saya dan orang tuanya Mas Alfi. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi dua kasus yang berbeda, dua kasus yang beda, walaupun tujuannya sama yaitu di Gunung Lawu, tapi beda cerita, beda kenyataannya. Yang satu sudah meninggal, yang satunya masih sampai sekarang. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Kalian biar penasaran dan bertanya-tanya. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Alfi sekeluarga. Oke, doa yang terbaik, doa yang semoga Allah kabulkan, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Rezeki, jodoh, maut, mutlak kekuasaan Allah. Kita hanya mampu berencana, tetapi Allah jua yang menentukan juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian. Semoga kalian dimudahkan dalam segala hal. Sehat-sehat dan terus berkarya, karena
apa yang kita berikan belum tentu akan bisa kita berikan kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.